Yo guys, balik lagi di channel Denong. Kali ini gue punya racikan squad yang menurut gue balance banget di meta eFootball 2026 saat ini. Ada yang keras, ada yang kalem, ada yang rajin, bahkan ada yang suka nongkrong di ruang kosong. Racikan ini katanya balance banget, kayak cowok idaman, bisa jaga perasaan tapi tetap bisa gaspol kalau lagi serius. Pokoknya ini kombinasi paling gokil tapi tetap masuk akal buat push divisi. Nah, penasaran kan gimana racikannya? Gas, kita akan bahas lengkap semuanya setelah yang satu ini. Mari kita lihat seperti apa struktur formasinya. Oke guys, jadi formasinya adalah 4-3-3. Formasi ini kelihatan simple tapi balance banget. Secara umum formasi ini terdiri dari 4 back, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Mari kita lihat susunan pemain beserta dengan gameplay dan peranan setiap pemain di formasi ini. Kita akan bahas dari lini belakang dulu ya. CB pertama kita pakai destroyer atau perusak Alessandro Nesta. Ini back ibarat satpam komplek yang kalau ada maling langsung tabrak dulu, nanya belakangan. Si destroyer tugasnya jelas, hadang striker lawan, jangan kasih napas. Dia tipe back yang sangat cepat membaca arah umpan dan bergerak untuk memotongnya. Si B satunya lagi gua pakai bertipe build up atau pembangun serangan, Franz Beckenbauer. Kalau si B yang ini kebalikannya, kalem, elegan, tahu cara bangun serangan. Cocok banget buat distributor bola. Dia tidak terburu-buru dalam menekan atau tackle seperti si B perusak, tapi lebih fokus pada posisi, umpan pendek yang akurat, dan menjaga struktur formasi dari lini belakang. Di posisi back sayap kiri, gua pakai bertipe attacking fullback, Mikael Silvester. Attacking fullback ini adalah tipe pemain yang nggak bisa diem, dikit-dikit maju, overlap, dan kasih crossing ke CF. Jadi, selain bertahan, dia juga selalu aktif naik membantu menyerang dari sisi sayap. Sementara di kanan gua pakai back sayap tipe defensive fullback, Lilian Thuram. Defensive fullback ibaratnya anak rumahan, stay di belakang, nggak ikut-ikutan maju biar aman. Jadi kalau yang satunya nggak bisa diam, satunya wajib kalian pakai defensive fullback biar lebih balance. Kemudian di depannya ada 3 gelandang. Nah, midfield ini trio spesial guys. Yang pertama ada satu DMF. Gua pasang anchorman Aurelian Tchouameni. Dia ini ibarat bodyguardnya. Dia adalah pemain kunci, bakal stay di depan back tengah, putusin serangan lawan, dan bikin pertahanan lebih rapat. Di depannya ada 2 CMF, salah satunya gua pasang orkestrator, Jorginho. Nah, orkestrator ini ibaratnya dirigen. Kalau passing dia false bubar jalan. Tapi kalau pas langsung jadi lagu indah buat striker. Tugas utamanya bukan cuma ngatur tempo, tapi juga kasih umpan terobosan yang akurat ke SS atau CF.
Bayangin kalau nggak ada Orkes di lini tengah, build up serangan sering mandek, atau bola cuma muter-muter ke belakang. Jadi guys, Orkes meta di gameplay sekarang karena dia punya vision dan passing akurat, bisa buka ruang serangan bahkan lawan parkir bus. Sangat cocok dipadukan dengan goal poacher yang selalu stay di depan, karena Orkes bisa langsung kasih bola manja ke ruang kosong. Jadi kalau di squad kalian nggak ada Orkes, bisa dibilang lini tengah bakal pincang. Bukan cuma enak dilihat, tapi fungsinya vital buat pecah kebuntuan. CMF satunya lagi gue pakai box to box N'Golo Kante. Pemain ini rajin banget, lari-lari nggak capek-capek. Kayak mahasiswa aktif siang rapat malam nugas, besoknya tetap hadir kelas pagi. Perannya seperti pelari maraton tim. Dia sering nyusup ke kotak penalti lawan buat bantu cetak gol tambahan. Pemain ini paling serba bisa di lini tengah. Cocok buat kamu yang butuh gelandang aktif, tahan banting, dan bisa ikut bertahan serta bantu cetak gol. Kemudian di lini depan ada dua second striker. Salah satunya gue pakai bertipe hole player, Antoine Griezmann. Pemain yang satu ini hobi banget nongkrong di ruang kosong. Nggak tahu kenapa, tapi selalu muncul di posisi enak. Di meta sekarang, hole player itu kayak hantu. Nggak kelihatan, tiba-tiba nongol di area berbahaya. Kalau punya finishing bagus, dia bisa jadi pencetak gol tambahan, bukan sekedar tukang support. Dan sebelahnya ada second striker no play style, Lionel Messi. Ini favorit gua. Pemain ini unik, nggak jelas, tapi justru bahaya banget. Pergerakannya fleksibel dan unpredictable. Kadang ke sayap, kadang ke tengah, bikin lawan bingung sendiri. Apalagi pas CF lagi dijaga ketat, dia bisa jadi second striker dadakan. Bedanya dengan hole player, kalau hole player punya pola pergerakan jelas nyari ruang kosong. No play style lebih random, bikin lawan bingung harus marking di mana. Meta sekarang, pemain no play style sering jadi pemanis formasi. Dia bisa nge-link antara Orkes, box to box, dan CF tanpa bikin posisi kacau. Selain dia pemain favorit, yang bikin gua suka dia punya tendangan maut Blitzcurler. Ini bisa jadi opsi tambahan gol dari luar kotak penalti. Jadi, second striker no play style itu joker. Nggak bisa diprediksi, tapi justru itu kelebihannya. Fleksibel, bikin serangan lebih bervariasi. Dan terakhir striker utama, tentu saja wajib pakai goal poacher. Di sini gue pakai si tukang gigit, Luis Suarez. Dia ini predator, nggak peduli lagi hujan atau panas. Asal ada bola di kotak penalti, langsung disikat. Pokoknya kalau kalian punya CF nggak bisa finishing, mending pensiunkan aja guys. Intinya, goal poacher itu harus pintar nyari ruang di belakang bek lawan. Kayak maling yang nunggu pintu kebuka dikit langsung masuk. Keunggulannya ada di finishing, positioning, dan insting predator. Begitu ada bola liar di kotak penalti, biasanya langsung gol. Kekurangannya,
Nggak banyak kontribusi di luar kotak penalti, jadi butuh support dari SS, Orkes, atau box to box biar suplai bola lancar. Jadi kalau Orkes itu otak, whole player itu hantu, dan no play style itu joker, goal poacher adalah predator. Tanpa dia, serangan sering mandek. Dengan dia, peluang sekecil apapun bisa jadi gol. Biar makin mantap, mari kita set dulu taktik instruksi individunya. Pada taktik menyerang 1, gua pakai instruksi defense ke CB Destroyer. Ini tujuannya agar CB Destroyer jangan sampai dia sok-sokan maju, ntar bisa ninggalin ruang kosong di belakang. Kemudian pada taktik menyerang 2, gua pakai instruksi jangkar ke CF Goal Poacher. Biar dia nggak banyak bergerak ke kiri kanan, tapi tetap stay di tengah, nunggu bola dan eksekusi. Pada taktik bertahan 1, gua pakai instruksi counter target ke TF Goal Poacher. Tujuannya biar pas counter attack langsung gaspol. Yang terakhir, pada taktik bertahan 2, gua pakai instruksi deep line ke DMF Anchor. Biar celah depan CB selalu ketutup. Jadi itu guys, racikan squad gokil versi Denong. Ada satpam galak, menantu idaman, bodyguard, dirigen, mahasiswa rajin, abang warkop, sampai predator. Kombinasi yang bikin musuh pusing 7 keliling. Kalau kalian penasaran, langsung aja cobain racikan ini di squad kalian. Kalau cocok, komen di bawah. Kalau nggak cocok, ya minimal dapat hiburan lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak racikan seru lainnya. Salam eFootball and peace out.